Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman beserta Ibu Iis selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Kinerja. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai perbaikan dan pengembangan kinerja organisasi. Materi ini sangat relevan di era modern karena setiap organisasi, baik itu perusahaan, instansi pemerintah maupun UMKM, dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas kerja dan daya saingnya secara berkelanjutan. Di tengah perkembangan teknologi digital, persaingan global, dan perubahan pola kerja pasca pandemi, serta organisasi itu tidak cukup hanya bekerja secara biasa, tetapi harus terus melakukan evaluasi, inovasi, dan pengembangan agar mampu bertahan serta berkembang. Untuk latar belakangnya, pada saat ini organisasi menghadapi berbagai tantangan besar seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat, meningkatnya persaingan bisnis, serta perubahan kebutuhan konsumen. Banyak organisasi mengalami masalah seperti produktivitas yang menurun, komunikasi internal yang kurang efektif, dan ketidaksiapan dalam menghadapi transformasi digital. Berdasarkan kajian dalam jurnal yang digunakan pada makalah ini, hanya sekitar 40-50% organisasi di Indonesia yang mampu menerapkan sistem manajemen kinerja secara efektif. Akibatnya, banyak organisasi mengalami stagnasi bahkan kesulitan berkembang. Pada pandemi COVID-19 juga menjadi bukti bahwa organisasi yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan sistem cenderung lebih bertahan dibandingkan organisasi yang tidak siap dalam menghadapi perubahan. Lalu untuk pengertian perbaikan kinerja, itu merupakan proses sistematis untuk memperbaiki kesenjangan antara hasil kerja yang terjadi saat ini dengan target yang ingin dicapai organisasi. Fokus utama perbaikan kinerja adalah meningkatkan efisiensi, memperbaiki proses kerja, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan produktivitas. Konsep ini menggunakan prinsip continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan. Menurut penjelasan PDCA itu P artinya plan, yakni merencanakan solusi atau target perbaikan. Do, melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Check, yakni mengevaluasi apakah hasilnya sudah sesuai dengan target. Dan act, melakukan standarisasi atau perbaikan lanjutan. Untuk pengertian pengembangan biaya, jika perbaikan kinerja lebih berfokus pada masalah saat ini, maka pengembangan kinerja lebih berorientasi pada masa depan. Pengembangan kinerja bertujuan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, membangun budaya kerja yang baik, serta mempersiapkan organisasi dalam menghadapi perubahan jangka waktu yang panjang. Contoh pengembangan kinerja adalah pelatihan, coaching, mentoring, pengembangan karir, dan peningkatan literasi digital. Untuk teori pendukung, menurut teori HR Campion dari URID, fungsi sumber daya manusia tidak hanya sebagai administrasi tetapi harus menjadi mitra strategis dalam organisasi meningkatkan performa perusahaan. Lalu untuk pentingnya perbaikan dan pengembangan kinerja, yakni perbaikan dan pengembangan kinerja memiliki manfaat besar bagi organisasi seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan motivasi kerja, dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan teknologi. Tanpa adanya perbaikan dan pengembangan, maka organisasi berisiko mengalami stagnasi, konflik internal, turnover karyawan tinggi, dan kegagalan mencapai target. Untuk penutup materi dari saya, jadi dapat disimpulkan bahwa perbaikan dan pengembangan kinerja merupakan fondasi penting bagi keberhasilan organisasi. Perbaikan berfokus pada penyelesaian masalah dan efisiensi saat ini, sedangkan pengembangan kinerja berfokus pada peningkatan kapasitas organisasi di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja serta implementasinya dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh Siti Rinka Francisca beserta Tinanti. Faktor-faktor dan implementasi kinerja. Yang pertama, ada faktor internal yang mempengaruhi kinerja. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan dan juga mengembangkan kinerja tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor internal maupun faktor eksternalnya. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri dan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kerja, produktivitas, serta pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor internal ada 4, yaitu yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi karena seluruh aktivitas organisasi dijalankan oleh manusia. Secara umum, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki, mulai dari kompetensi, keterampilan, motivasi kerja, hingga loyalitas karyawan terhadap organisasi.
Apabila kompetensi dan juga motivasi karyawan rendah, maka produktivitas organisasi juga akan ikut menurun. Misalnya, kurangnya pelatihan membuat karyawan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan juga perubahan sistem kerja. Yang kedua ada kepemimpinan. Selain sumber daya manusia, faktor kepemimpinan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja organisasi. Pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan arah organisasi, membangun budaya kerja, serta memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada budaya organisasi dan juga komunikasi. Budaya organisasi dan komunikasi kerja juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerja. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, kebiasaan, dan juga pola perilaku yang berkembang dalam lingkungan kerja. Budaya kerja yang sehat akan meningkatkan kerja sama tim, rasa saling percaya, loyalitas karyawan, dan juga semangat kolaborasi antar bagian dalam organisasi. Di era digital saat ini, sistem dan teknologi menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu organisasi bekerja lebih cepat, efisien, dan juga akurat dalam pengambilan keputusan. Lalu ada faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerja. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi dan umumnya sulit untuk dikendalikan secara langsung, sehingga organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Beberapa contoh faktor eksternal antara lain persaingan bisnis global, perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi nasional maupun internasional, lalu ada perkembangan teknologi seperti AI, serta perubahan pola kinerja generasi muda. Saat ini, perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat, sehingga organisasi dituntut untuk mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak tertinggal. Selain itu, generasi Z juga mulai mendominasi dunia kerja, yang juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi perlu menyesuaikan sistem kerjanya agar mampu menarik dan juga mempertahankan tenaga kerja berkualitas di tengah perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Lalu ada implementasi perbaikan dan juga pengembangan kinerja. Perbaikan dan pengembangan kinerja dalam organisasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melalui tahapan yang sistematis dan juga terencana agar hasilnya efektif dan juga berkelanjutan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, organisasi mengidentifikasi berbagai masalah, hambatan, serta kesenjangan antara kinerja aktual dengan target yang ingin dicapai. Tahap kedua adalah menentukan KPI. KPI digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan organisasi maupun individu dalam mencapai target kerja. Dengan adanya KPI, proses evaluasi menjadi lebih objektif dan juga terukur. Lalu tahap ketiga adalah menyusun program perbaikan dan juga pengembangan. Program tersebut dapat berupa pelatihan karyawan, coaching, mentoring, redesain pekerjaan, hingga digitalisasi sistem kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional dari organisasi. Lalu tahap terakhirnya adalah monitoring dan juga evaluasi. Organisasi perlu memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja. Lalu keempat ada tantangan implementasi. Dalam praktiknya, implementasi perbaikan dan juga pengembangan kinerja sering menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan merasa nyaman dengan sistem lama, sehingga sulit untuk menerima perubahan yang diterapkan organisasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan, karena tidak semua organisasi memiliki sumber daya finansial yang cukup dan melakukan pelatihan, pengembangan teknologi, maupun program peningkatan kompetensi secara maksimal. Kurangnya dukungan dari pimpinan juga dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif. Jika manajemen tidak memberikan contoh dan dukungan penuh, maka karyawan akan kurang termotivasi untuk mengikuti perubahan. Di samping itu, rendahnya kemampuan teknologi pada sebagian organisasi juga menjadi kendala dalam proses digitalisasi sistem kerja. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, organisasi perlu membangun komunikasi yang efektif, memberikan pelatihan secara berkelanjutan, serta memastikan adanya dukungan penuh dari manajemen agar proses perubahan dapat berjalan lebih optimal. Lalu, ada studi kasus Indonesia. Dalam konteks Indonesia, beberapa organisasi telah berhasil menerapkan sistem manajemen kinerja secara efektif
dengan memanfaatkan teknologi digital. Contohnya beberapa perusahaan manufaktur di Jawa Barat yang berhasil meningkatkan produktivitas hingga 25% setelah menerapkan balance scorecard dan juga sistem digitalisasi dalam proses monitoring kinerja. Selain perusahaan besar, pelaku UMKM juga mulai memanfaatkan teknologi nih untuk meningkatkan efektivitas usaha mereka. Banyak UMKM saat ini menggunakan aplikasi keuangan digital, marketplace, dan juga metode OKR dalam mengelola target usaha secara lebih terukur. Hal ini membuktikan nih bahwa teknologi memiliki peran yang sangat besar dan juga mendukung peningkatan kinerja organisasi. Baiklah, untuk penutupnya, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kami simpulkan nih bahwa keberhasilan peningkatan kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti kualitas SDM, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, serta pemanfaatan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas organisasi. Selain itu, organisasi juga harus mampu nih beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan global, dan juga perubahan pola kerja generasi muda. Dengan pengelolaan yang tepat, dukungan manajemen yang kuat, serta pemanfaatan teknologi secara optimal, organisasi akan lebih mampu meningkatkan produktivitas, menghadapi tantangan perubahan, dan juga mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Evaluasi teknologi, tantangan, dan kesimpulan. Yang pertama ada evaluasi dan pengukuran kinerja. Evaluasi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses perbaikan dan pengembangan kinerja organisasi. Melalui evaluasi, organisasi dapat mengetahui apakah program atau strategi yang dijalankan sudah berhasil mencapai target yang diinginkan atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Dalam proses evaluasi, terdapat dua jenis indikator yang digunakan, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Indikator kuantitatif merupakan indikator yang dapat diukur secara angka atau data statistik, seperti produktivitas kerja, tingkat retensi karyawan, return on investment or ROI pelatihan, serta tingkat pencapaian target kerja. Lalu ada indikator kualitatif. Sedangkan indikator kualitatif lebih berfokus pada aspek perilaku dan kondisi kerja, seperti kepuasan kerja karyawan, tingkat engagement atau keterlibatan kerja, perubahan perilaku, serta kualitas kerjasama dalam tim. Gabungan kedua dalam indikator membuat proses evaluasi menjadi lebih lengkap dan mampu memberikan gambaran kondisi organisasi secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada model evaluasi. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada model Kirkpatrick. Salah satu model evaluasi yang sering digunakan adalah model Kirkpatrick. Model ini memiliki 4 tahapan utama dalam mengevaluasi efektivitas program pengembangan kinerja. Tahapan model Kirkpatrick yang pertama, reaksi peserta, yaitu mengukur respon atau kepuasan peserta terhadap program yang diberikan. Yang kedua ada pembelajaran, yaitu menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah pelatihan. Yang ketiga ada perubahan perilaku, yaitu mengukur apakah terjadi perubahan perilaku setelah kerja atau setelah program dijalankan. Lalu yang keempat ada hasil organisasi, yaitu menilai dampak program terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada balance scorecard. Selain Kirkpatrick, organisasi juga menggunakan balance scorecard atau BSC untuk mengukur kinerja secara lebih strategis. Balance scorecard mengukur 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Gabungan metode Kirkpatrick dan balance scorecard membuat evaluasi menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya melihat hasil akhir,
tetapi juga proses pengembangan yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga ada peran teknologi dalam kinerja. Di era digital saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi. Teknologi membantu organisasi bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien dalam pengambilan keputusan. Contohnya, HRIS, yaitu Human Resource Information System, digunakan untuk mengelola data karyawan secara otomatis seperti absensi, penilaian kerja, dan administrasi SDM. Lalu, ada dashboard KPI. Dashboard KPI membantu organisasi memantau target dan pencapaian kerja saat real time sehingga evaluasi dapat dilakukan secara cepat. Lalu ada Artificial Intelligence atau AI, membantu organisasi dalam melakukan analisis data dan memprediksi kinerja di masa depan. Dengan dukungan teknologi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengambil keputusan secara lebih tepat dan berbasis data. Lalu yang keempat ada tantangan pengembangan kinerja. Meskipun banyak manfaatnya, pengembangan kinerja juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain, yang pertama ada resistensi terhadap perubahan, lalu budaya kerja yang kurang mendukung, keterbatasan kompetensi digital, serta keterbatasan anggaran organisasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi perlu meningkatkan komunikasi internal, memberikan pelatihan secara rutin, menerapkan kepemimpinan transformasi, dan juga membangun budaya kerja yang inovatif serta adaptif terhadap perubahan. Lalu ada yang kelima, arah pengembangan kinerja di masa depan. Kedepannya, organisasi akan dituntut untuk lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan literasi digital karyawan, lalu menerapkan sistem kerja yang fleksibel, lalu menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, dan yang terakhir, menerapkan sistem ESG atau keberlanjutan dalam strategi organisasi. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif yang lebih kuat di masa depan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, perbaikan dan pengembangan kinerja merupakan investasi strategi jangka panjang bagi organisasi. Perbaikan kinerja berfokus pada peningkatan efisiensi dan penyelesaian masalah saat ini. Sedangkan pengembangan kinerja bertujuan membangun kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Keberhasilan organisasi ini sangat mempengaruhi kualitas SDM, kepemimpinan, budaya, organisasi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan strategi yang tepat, organisasi akan mampu meningkatkan produktivitas dan menghadapi tantangan perubahan di era digital.